Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap oleh panca indera. Lawan dari kata konkret adalah kata kiasan. Contoh kata konkret: meja, kursi, buku, dan lain-lain. Sedangkan contoh kata kiasan: meja hijau, panjang tangan, panjang akal, ringan tangan, dan lain-lain. Contoh kalimat dengan menggunakan kata konkret. Ibu membeli meja baru di toko Pak Budi pada hari Senin. Kata konkret dalam kalimat itu adalah meja. Contoh kalimat dengan menggunakan kata kiasan. Pak Budi dibawa ke meja hijau karena mencuri. Kata kiasan pada kalimat tersebut adalah meja hijau, yang diartikan sebagai pengadilan. Serapan panca indera. Yang dimaksud dengan serapan panca indera adalah dalam teks deskripsi, penulis diharapkan dapat menjelaskan suatu hal atau peristiwa dengan menggunakan kelima indera kita agar pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan secara langsung. Contohnya, keindahan pantai Senggigi yang dapat memanjakan mata pengunjung. Debu ombak pantai terdengar berirama dengan nyiur yang melambai di tepi pantai. Bukit hijau menjadi latar pantai, membuat udara di pantai Senggigi terasa segar. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan digunakan untuk membentuk sebuah kalimat agar kalimat tersebut lebih menarik dan komunikatif. Kata berimbuhan terdiri dari 4 bagian, yaitu awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan awalan akhiran atau konfiks. Contoh kata dengan menggunakan awalan: membaca. Awalan me ditambah kata baca menjadi membaca. Sisipan: gerigi. Sisipan ditambah kata gigi menjadi kata gerigi. Akhiran: indahnya. Kata indah diberi akhirannya menjadi indahnya. Awalan akhiran: memandangi. Awalan me diberi kata pandang, lalu diberi akhiran i menjadi memandangi. Loh Bu, itu ada kata membaca dan memandangi. Kenapa kalau membaca tetap membaca, sedangkan memandangi menjadi memandangi, bukan mempandangi? P-nya hilang kemana Bu? Jadi penjelasannya seperti ini. Awalan me jika ditambahi kata kerja yang huruf awalnya KTSP, maka huruf awal kata tersebut luruh atau hilang. Contohnya, huruf awal K, me ditambah kunci, menjadi mengunci, bukan mekunci. Huruf awalan T, me ditambah tulis, menjadi menulis, bukan metulis. Huruf awalan S, me ditambah sapu, menjadi menyapu, bukan mesapu. Yang terakhir, huruf awalan P, jika me ditambah pukul, menjadi apa? Memukul. Ya, benar sekali, bukan mepukul. Jadi, awalan me jika ditambahi kata kerja yang huruf awalnya KTSP, maka huruf KTSP-nya hilang atau luruh. Penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan kata yang secara sintaksis atau susunan kalimatnya terletak tepat di depan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan.
Yang akan kita pelajari sekarang adalah kata depan yang diikuti oleh kata keterangan, baik tempat maupun keterangan waktu. Kata depan di, ke, pada, dari, jika diikuti oleh kata keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu, maka penulisannya harus dipisah. Contohnya, di rumah. Di dan rumah harus dipisah. Di sana, di kamar, di mana, semuanya penulisannya harus dipisah. Kenapa? Karena rumah, sana, kamar, dan mana merupakan kata keterangan tempat. Jika suatu kata dapat disandingkan dengan kata depan di, ke, pada, dari, maka penulisannya harus dipisah. Contoh yang sederhana seperti ini. Dimakan, itu dipisah apa digandeng penulisannya? Dimakan, kemakan, pada makan, dari makan. Kira-kira bisa nggak menuliskan dari makan, pada makan, kemakan? Tidak bisa kan? Maka penulisannya harus digandeng. Di sekolah, di sekolah, ke sekolah, dari sekolah, pada sekolah. Penulisannya harus dipisah atau digandeng? Dipisah, karena ke sekolah bisa diterima, dari sekolah bisa diterima, maka penulisannya harus dipisah. Contoh yang lain, diberi. Diberi dipisah apa? Digandeng. Diberi, keberi, pada beri, dari beri. Bisa diterima? Tidak kan? Maka diberi penulisannya harus digandeng. Penggunaan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Contohnya, ikan merupakan kata umum, sedangkan kata khususnya adalah mujair, nila, lele, dan sebagainya. Contoh yang lain, bunga. Bunga merupakan kata umum, sedangkan kata khususnya adalah melati, mawar, anggrek, dan lain-lain. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias, biasanya bersifat tidak sebenarnya. Majas yang digunakan dalam teks deskripsi biasanya berupa majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Contohnya, nyiur melambai-lambai, ombak berkejaran di tepi pantai. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan. Contohnya, suara ombak seperti membelah bumi, tumpukan sampah setinggi gunung. Terima kasih. Silakan bertanya jika kurang jelas ya.